Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya. Coba semua diperbaiki duduknya, Pandi. Maju-maju ke depan. Oke, bagian kalau sudah siap belajar semua. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmatnya sehingga pada pagi hari ini kita masih sempat datang ke tempat untuk menuntut ilmu. Salawat dan salam agar senantiasa tercurahkan kepada baginda besar yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada pagi hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, coba untuk kelasnya memimpin baca doa dulu. Baik teman-teman, sebelum kita melakukan pembelajaran, marilah sama-sama kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, baik ya. Sebelum mulai kita absen dulu ya. Ada yang teman-teman yang tidak hadir hari ini? Banyak Pak. Ada yang sakit? Lengkap. Rata-rata Banyak yang pulang kampung, Pak. Baik, coba saudara. Ya. Baik, dari Kurniawan, Iya Pak, siap. Pandi, adik Pak. Muhammad Rabi Salam, Hadir, Pak. Nur Izmi Islami dan Nasrah, Asmiatin, Hadir. Tiara Rahmawati, Hadir Pak. Asmawati. Hadir. Ya. Oke, baik. Sebelum kita belajar, kita sedikit dulu ya pembahasan. Ya. Coba bacanya ke depan. Sekarang sebelum coba jangan dulu menulis semuanya, fokus ke saya dulu. Sebelum supaya dalam pelajaran ini kita fokus ya. Oke, baik. Saya ada sedikit permainannya. Kata kuncinya itu adalah hanya ini, yang ini atau kalau yang ini. Misalnya, Hanya ini. coba kita dulu. Coba perhatikan sini ya. Jadi ini kambing. Ya, perhatikan kata kuncinya ini kambing. Yang ini sapi. Kalau yang ini kerbau, ya. Mengerti? Jadi kalau saya bilang ini jawabnya kambing. Kalau yang ini jawabnya sapi. Kalau yang ini jawabnya Yang kedua yang ketiga. Ini yang ini kalau ini. Oh kalau ini. iya. Ini kalau ini. Wow. Ini yang ketiga. Terima kasih. Nah, coba fokusnya di sini ya. Maaf kalau agak. Saya Fokus sama dulu. Oke. Sekarang sudah ya. Iya Pak. Kalau yang ini Bau. yang ini Sapi. Tuh, coba. Baik. Mari, ya. Jadi ingat ya di sini. Iya. Jadi kalau ini kambing, kalau yang ini sapi, kalau yang ini Yang ini sapi. Ya. Yang ini sapi kambing. Kambing Ini dulu. kambing dan ini sapi. Ya kalau ini kerbau. Ini kambing. Kambing. Ya, yang ini sapi. Ya, berarti kayaknya. Yang ini. Oke, baik ya. Kalau sudah begitu semuanya sudah fokus, kita mulai pembelajaran saya hari ini ya. Sudah boleh. Jadi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang prinsip dan praktek ekonomi Islam. Ya. Jadi dalam materi tadi judulnya tadi prinsip dan praktek ekonomi Islam, yaitu bagaimana kita mengenal, bagaimana kita berjualan dengan syariat Islam.
yang termasuk urusan kemasyarakatan, pergaulan, perdata dan sebagainya. Sementara dalam fikih Islam, muamalah itu seperti jual beli, sewa menyewa atau upah menyupah dan pinjam meminjam. Ya. Kemudian macam-macam muamalah. Tadi saya sudah jelaskan bahwa muamalah itu macam-macamnya seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam. Sekarang kita akan bahas tentang jual beli. Jadi, jual beli menurut syariat agama Islam adalah kesempatan atau tukar menukar benda untuk memiliki benda tersebut selamanya. Perbuatan jual beli dibenarkan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang artinya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi sudah jelas ya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwa Allah mengharamkan jual beli dan mengharamkan yang riba. Ya. Kemudian adapun itu syarat-syarat jual beli. Jadi syarat yang pertama yaitu seorang pembeli yaitu yang pertama harus balik. Yang kedua itu harus berakal dan yang ketiga itu atas kehendak diri sendiri. Jadi maksudnya yang pertama tadi yaitu balik, maksudnya dia sudah mengerti bahwa kalau kita ingin beli harus ada uang, harus ada barang, ya. Gitu. Kemudian akal sehat, yaitu pemikirannya bukan akalnya harus sehat, bukan orang gila ingin beli. Nah, kan kalau orang yang akalnya tidak sehat pasti kadang pergi membeli tapi tidak bawa uang atau apa atau nanti membuat penjualnya marah gitu. Jadi harus berakal sehat. Kemudian yang ketiga yaitu kehendak diri sendiri. Jadi kalau ingin beli pasti ada namanya kebutuhan. Kita mau pergi belanja sesuatu pasti harus ada dan sendiri atau ada kebutuhan kita toh. Jadi mengerti semua anak-anak? Kalau disuruh itu kan kalau misalnya disuruh kan itu namanya kebutuhan ibu biasa atau biasa. Kemudian poin yang kedua yaitu uang dan barangnya haruslah yang pertama halal dan suci. Jadi uangnya itu halal dan suci. Jadi uang itu kalau kita pergi belanja jangan membelanja pakai uang judi online ya atau korupsi, itu tidak boleh ya. Haram. Ada yang main judi online sini? Ada. Alhamdulillah ya tidak ada. Kemudian yang kedua yaitu bermanfaat. Jadi dalam Islam kita diajarkan untuk membeli sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Jangan kita membeli hal-hal yang tidak bermanfaat. Seperti apa? Ada yang tahu anak-anak? Seperti apa? Hal-hal kita membeli hal-hal yang tidak bermanfaat. Coba. Voucher game. Apa? Tadi? Ada game? Voucher game. Voucher ya, oke. Atau dia pergi depo. Itu tidak bermanfaat untuk dirinya sendiri ya. Astagfirullah, tidak boleh. Sebenarnya. Apa lo tahu? Oke, baik. Sekarang kita masuk ke macam-macam muamalah. Ya. Jadi poin yang kedua ini yaitu utang piutang, ya. Jadi dalam Islam itu ada namanya utang piutang atau kita diperbolehkan untuk berutang, ya. Jadi pengertian utang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian, tentu saja dengan tidak mengubah keadaannya. Maksudnya ialah kita misalnya, contohnya saya pergi mengutang di warung misalnya, saya pergi mengutang beli beras misalnya toh. Saya mengutang harus dengan menyerahkan harta, saya menyerahkan uang, dia menyerahkan benda. Gitu. Maksudnya adalah saya harus ada uang. Oke, lanjut. Kemudian berikutnya itu rukun utang piutang. Jadi rukun utang piutang itu ada 3, ya. Yang pertama yaitu yang berpiutang dan yang berutang.
Ya, Dek. Oke, baik ya. Kemudian poin yang ketiga yaitu sewa menyewa. Jadi dalam fikih Islam ada juga yang namanya sewa menyewa, yang artinya yaitu imbalan yang harus diterima oleh seseorang atas jasa yang diberikannya. Jasa ini berupa penyediaan tenaga dan pikiran, tempat tinggal atau hewan. Nah, maksudnya ya sewa menyewa yaitu contohnya saya menyewa mobil misalnya, menyewa mobil misalnya kayak 1 hari begitu. Barangnya disediakan, tapi nanti dalam proses sewa menyewa itu ada namanya kesepakatan begitu. Kesepakatan dengan kita dengan si penyewa begitu. Oke, mungkin itu saja materi tentang ekonomi Islam ya, praktek dan ekonomi Islam. Mungkin ada adik-adik yang belum paham tentang materi yang saya sampaikan. Coba silakan bertanya, misalnya ada materi yang tidak dipahami. Dari laki-lakinya mungkin sudah paham semua? Dari perempuannya? Kenapa? Utang piutang. Kenapa utang piutang? Enggak, begini. Dalam utang piutangnya misalnya saya tidak punya uang, tapi saya membutuhkan barangnya, jadi saya pinjam dulu barangnya begitu. Gitu ya. Baik ya, kalau ini masih ada di waktu, jadi kita bagi kelompok ya. Jadi kita bagi 2 kelompok saja. Kelompok yang pertama di sini dan kelompok yang kedua di sini. Ya. Coba diperbaiki lingkarannya. Nah, baik ya, tugasnya untuk kelompok 1 yaitu silakan berikan contoh atau tentang transaksi jual beli ya, untuk kelompok 1. Dan kelompok 2 yaitu silakan jelaskan dan praktekkan ya cara utang piutang yang benar. Utang piutang. Sudah mengerti semua? Wah, di sini prakteknya juga. Ya, saya berikan waktu sekitar 5 menit ya. Dan ingat nanti kelompok yang paling bagus atau menjelaskan nanti saya
Saya habis apa? Hah? Mulai Pak. Baik. Pada suatu hari, Apandi Lihat dulu. Teman-teman. Coba teman-temannya diperhatikan bagaimana? pada suatu hari Apandi sedang mencari produk handphone di Kendari jual beli sistem online karena handphone sedang rusak. Kemudian dia menemukan produk handphone yang dia cari dan menghubungi pemiliknya. Halo. Ya, halo. Betul ini yang berangkat. Iya, betul. Apa waktu kita ketemu Besok mungkin di mana kita tinggal kan? Semarang? Oh, kita ketemu saya di TH ya? Oh iya. Iya, jam 9 kan? Iya. Iya, iya. Keesokan harinya mereka pun bertemu di Tahadar untuk sama-sama memastikan harga dan melakukan transaksi jual beli. Kita sudah mandi? Iya. Assalamualaikum. Iya, gimana Coba nih? manfaat sekalian. Kalian itu? Sudah sesuai dengan Iya. yang ditulis. Tadi 8 menit. 2,5. Yang sini? Akhirnya proses transaksi jual beli telah selesai dan masing-masing pihak merasa diuntungkan.